Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berharap hari ini kalian sehat-sehat semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bab 4 yaitu tentang sujud. Sebelumnya adalah bab 3 tentang sholat. Nah, di sini sebelum kita mulai, mari kita dulu sama-sama membaca doa. Baca doa kita mulai. Bismillah. Terusnya Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir. Nah, ternyata hari ini hadir semua ya. Uh, uh, Artinya dalam keadaan baik saja. Nah, materi kita hari ini adalah tentang fikih dan ibadah. Yang mana fikih ibadah itu membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, di materi ini artinya pentingnya sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah itu kita lakukan dalam hal peningkatan dan mengagungkan nama Allah itu sebagai perintah Allah dalam ibadah kita sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tentang capaian pembelajaran kita hari ini. Apa saja capaian pembelajaran kita hari ini? Yaitu kami mengharapkan di sini kalian sendiri sebagai sendiri itu bisa memahami internalisasi atau bisa memahami kesadaran nilai-nilai penting dalam sujud dan ibadah dalam sholat itu sendiri. Artinya memberi kesadaran kepada kalian bagaimana nilai penting dalam ibadah itu. Apa saja tujuan dalam pelajaran kita hari ini? Pertama, menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Artinya ada perintah agama tentang untuk melaksanakan sujud syukur. Kedua, menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bagaimana cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur itu sendiri. Sebagaimana itu sebagai sikap patuh kita terhadap aturan Allah yang dengan baik dan benar. Selanjutnya menjelaskan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ini yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Itu akan menjadikan salah satu membentuk pribadi yang taat kepada Allah dan kita juga mampu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga itu akan membuat bagi kita lebih meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perintah Allah tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, tentang perintah Allah sujud tilawah ini telah disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu yang artinya dari Abu Bakar dan Allah berkata, sungguhnya apabila datang kepadamu sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, artinya hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya kita melakukan sujud syukur itu atas apa yang setelah sesuatu yang telah kita dapatkan. Nah, sini ada salah satu sebabnya, yaitu pertama, kita memperoleh nikmat dari Allah atau kita mendapatkan anugerah dari Allah, maka lakukanlah sujud syukur. Kedua, kita terhindar dari bahaya apapun atau dari musibah. Selanjutnya tentang perintah Allah tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini itu sujud yang dilakukan sebelum salam, yaitu di dalam sholat. Nah, sini ada hadis sabda Rasulullah menjelaskan tentang kenapa adalah dilaksanakannya sujud sahwi itu. Apabila seseorang dari kalian ragu dalam sholat dan tidak mengetahui berapa rakaat di sholat, tidak 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Nah, sini artinya apa yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi itu? Pertama, apakah kelebihan atau kekurangan rakaat atau kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat yang tidak sengaja kita lakukan dalam gerakan sholat, atau kita ragu-ragu dengan jumlah rakaat itu sendiri atau bilang sholat itu kemudian atau kita lupa dengan salah satu bacaan sholat sehingga kita melakukan kesalahan ketika kita melakukan sholat tersebut, maka sebelum salam maka lakukanlah sujud sahwi, yaitu dengan melakukan 2 sujud tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat itu sendiri. Nah, pertama tentang selanjutnya sholat sujud tilawah. Nah, bagaimana perintah tentang sujud tilawah? Sujud tilawah ini sujud yang bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Nah, misalkan kalau di dalam sholat itu dilakukan adalah ketika imam atau kita sendiri membaca ayat-ayat Al-Quran yang termasuk ayat sajadah, maka saat itulah kita melakukan sujud tilawah, yaitu sebanyak 1 kali. Kemudian setelah sujud tilawah kita kemudian berdiri kembali.
Nah, itu salah satunya. Kemudian sujud tilawah bisa dilaksanakan dalam luar sholat. Itu ketika kita mendengar orang baca ayat Al-Quran. Nah, di sini ada sebab-sebab tertentu kita apa sebab tertentu kita jadi melakukan artinya sujud tilawah itu pertama kita mendengar orang baca ayat Al-Quran itu sajadah atau kita membaca ayat sajadah dalam Al-Quran kita masuk kita membaca ayat Al-Quran maka lakukanlah kita sujud tilawah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sini pertama sujud sahwi dulu. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sebelum salam, yaitu kita lakukan sujudnya 2 kali sebelum salam. Kemudian kita membaca tasahud akhir ketika itu ketika itu kita bangun dari sujud membaca takbir, kemudian duduk sebentar, lanjutkan dengan sujud, kemudian sujud lagi 2 kali, satu bangun lagi, kemudian kita tutup dengan salam. Ketika sujud kita membaca apa? Subhana man la ya'lamu wa la yashhu. Suci Allah dengan segala tidak pernah terlupa dan tidak tidur. Kemudian tata cara apa lagi? Tata cara sujud syukur. Sujud syukur ini kita lakukan bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, bersama kita sujud syukur ini syaratnya apa? Menghadap kiblat. Kedua, niat untuk sujud syukur. Kemudian membaca doa ketika melakukan sujud syukur, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dengan menyebutkan salam. Nah, kemudian selanjutnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tadi Ibu sudah katakan bahwa ada dilaksanakan dalam sholat, ada di luar sholat. Nah, ini di luar sholat artinya dilakukan dengan cara menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud 1 kali. Kalau di dalam sholat itu adalah ketika kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, mendengar ayat suci Al-Quran yang berhubung dengan ayat sajadah, maka kita langsung sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah dan berdiri kembali majukan sholat. Nah, sini itulah tadi salah satu cara dalam melakukan sujud syukur. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan tilawah. Apa manfaatnya, apa hikmahnya bagi kita melaksanakan sujud syukur, sujud tilawah itu? Maksud tidak boleh sombong, angkuh walaupun tidak mempunyai kelebihan. Kalau menjadi bahwa setiap manusia itu pernah membuat kesalahan, maka hendaknya selalu dia meminta maaf dan dari apa yang dilakukan. Ketika manusia tetap salah dan dosa, maka hendaknya selalu memohon ampun kepada Allah memohon ampun atas manusia telah melakukan kesalahan. Satunya adalah lupa dengan jumlah rakaat dan hal lainnya. Kemudian lebih memahami dan menghayati bacaan Al-Quran. Kita lebih memahami dan lebih menghayati tentang bacaan Al-Quran. Kemudian selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sering melaksanakan ibadah syukur, kemudian ibadah sujud syukur tilawah. Kemudian dengan rasa syukur dan nikmat atas Allah yang Allah berikan itulah maka kita akan lebih menikmati, lebih mensyukur atas nikmat Allah. Terakhir kita akan memperoleh kepuasan batin, ketenangan batin, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu dengan cara kita membiasakan melakukan sesuatu itu dengan percaya diri, dengan sopan santun, dengan rajin, dengan giat, dan dengan hal-hal yang lain. Yang jelas dengan sujud sahwi, sujud tilawah ini lebih meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai itu tunduknya kita kepada Allah dengan hal menjalankan perintah Allah. Mungkin ini saja yang akan Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan Ibu bentuk beberapa kelompok untuk mempraktekkan sujud tersebut. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ini nanti untuk minggu depan akan datang. Maka Ibu Hari ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.